Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum ibadah diteruskan, mari kita bersatu. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji dan meninggikan Dia.
yang selalu setia ada dalam segala musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan namamu Yesus, untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Layakan kami Tuhan, urapi kami ya Bapa, kuduskanlah kami Tuhan, sehingga pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, yang mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya namamu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami ingin terus memuji dan meninggikan Kau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Tiada yang dapat
Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini.
Kami boleh bersyukur, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus menolong setiap kami, supaya ketika kami membaca, merenungkan, kami memahami, dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan yang menguduskan dan mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap benih firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, semua kami menerima berkat, dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita boleh bersyukur bahwa kita boleh berada di minggu yang terakhir di tahun 2021 ini. Tentu sudah banyak hal yang kita lewati sepanjang tahun ini. Ada suka dan duka, ada tertawa menangis, ada berbagai pergumulan-pergumulan yang kita lewati. Tentu juga ada berbagai berkat yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, secara pribadi, keluarga dan rumah tangga kita, juga di dalam usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentu setiap kita punya kerinduan dan harapan bahwa hari-hari ke depan, tahun depan kita menjadi lebih baik lagi. Pekerjaan kita menjadi lebih baik lagi, usaha kita menjadi lebih baik lagi. Semua yang kita kerjakan berhasil dan sukses. Bahkan tentu dalam kerinduan kita supaya apa yang kita lakukan itu senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kita punya kerinduan supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan hidup kita tentu kita menemukan bahwa ada hal-hal yang menjadi batasan dalam diri kita masing-masing, ataupun ada hal-hal yang dibatasi oleh orang lain, sehingga membuat langkah kehidupan kita itu tidak bisa maju, bahkan kita tidak bisa menembus batas untuk kita bisa meraih kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam Alkitab ada dua cerita yang menggambarkan tentang menembus batas. Karena itu kita akan belajar dua bagian cerita dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita membaca dalam Injil Matius pasal 8, ayat yang kelima sampai dengan ayat 13. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus berkata hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah
dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba atau seorang pelayan. Pada waktu itu kalau seorang hamba atau seorang pelayan itu biasanya hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai apa yang diinginkan oleh tuannya. Perwira ini mempunyai seorang hamba. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini berbeda dengan keadaan kenyataan pada waktu itu. Kalau orang pada waktu itu tidak menghargai hambanya, tidak peduli dengan hambanya. Tetapi kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang kedua, ternyata perwira ini sangat menghargai hambanya. Perwira ini sangat peduli dengan hambanya. Sehingga pada saat itu dikatakan bahwa hamba ini sedang sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Hamba ini sedang sakit keras dan hampir mati. Lalu diceritakan bahwa perwira ini dia menghargai hambanya dan dia sangat peduli kepada hambanya. Itu sebabnya dia datang memohon kepada Yesus supaya Yesus bisa menyembuhkan hambanya ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perwira ini melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan. Seorang hamba yang mungkin pada waktu itu tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dipedulikan. Tetapi perwira ini sangat menghargai hambanya. Dan inilah yang disebut dengan menembus batas. Inilah yang dilakukan oleh perwira ini kepada hambanya. Dia peduli dan menghargai hambanya. Ini tentu dia lakukan karena dia memiliki kasih. Kasihnya yang begitu besar yang dia punyai. Kasihnya yang begitu besar terhadap hambanya. Dia tidak peduli itu sebagai seorang hamba. Tetapi karena begitu besar kasihnya, dia sanggup melakukan itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saudara dan saya, kalau kita semua punya kasih itu, maka kasih itulah yang mampukan kita untuk kita sanggup untuk menembus batas. Kasih itulah yang akan membuat kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan. Kasih itulah yang mampukan kita untuk kita bisa menembus batas yang mungkin orang lain tidak pikirkan, tetapi justru itu yang kita pikirkan dan bisa kita lakukan. Saudara, kalau kita bicara tentang kasih, tentu kita belajar dari Yesus. Kasih Yesus itu luar biasa Bapak Ibu. Kita mengatakan karena Allah mengasihi kita. Karena kasih Yesus, maka dia bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yang mungkin pada waktu itu orang lain beranggapan bahwa sakit kusta itu adalah sakit yang dimana orang lain tidak bisa dekat dengan dia. Sakit yang najis. Tapi Yesus bisa menjamah orang itu dan menyembuhkan. Karena kasih Yesus, dia bisa mengampuni seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu dia dibawa kepada Yesus. Yesus berkata kepada perempuan ini, "Aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita punya kasih, kita sanggup mengasihi orang yang membenci kita. Kalau kita punya kasih, kita sanggup menembus batas, mengasihi yang orang lain tidak bisa lakukan. Kita bisa lakukan. Kenapa? Karena kita punya kasih. Perhatikan Bapak Ibu,
dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, selain perwira ini punya kasih yang luar biasa, Alkitab mencatat bahwa dia datang kepada Yesus memohon, "Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi Yesus rencananya datang untuk menyembuhkan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kata Tuhan ini, Yesus gak usah datang ke rumah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa Bapak Ibu, perwira ini punya iman yang kata Yesus itu tidak dijumpai di kalangan Israel. Dan imannya ini luar biasa. Saudara, kalau kita punya iman seperti perwira ini, kita pun sanggup menembus batas. Kalau kita punya iman seperti perwira ini, sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita, tetapi karena Tuhan, maka tentu tidak ada yang mustahil. Karena itu kalau kita punya pergumulan hari-hari ini, persoalan apapun, masalah apapun yang sampai hari ini, sampai saat ini, kita masih terus bergumul. Mari belajar dari seorang perwira ini yang sanggup menembus batas, karena dia punya iman. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat ini, ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira ini, perhatikan Bapak Ibu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Pulanglah, jadilah seperti yang engkau percayai. Yang dipercayai adalah hambanya ini sembuh. Itu yang dipercayai. Dan dengan imannya, dia sanggup menembus batas. Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan kasih, dengan iman, percayalah, saudara dan saya, kita semua pasti sanggup menembus batas. Amin. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cerita yang kedua yang menggambarkan tentang menembus batas, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka kepadanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat, yakni kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali dera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, perhatikan Bapak Ibu.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus dan Silas sebagai seorang pemberita Injil pada waktu itu dianggap oleh tuan-tuan perempuan mereka mengurangi penghasilan mereka. Itu sebabnya mereka menangkap Paulus dan Silas lalu membawa untuk menghadap penguasa. Kan? Paulus dan Silas dibawa kepada penguasa dan pada akhirnya dipenjara, bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena mereka sebagai seorang pemberita Injil, mereka dianggap bahwa mengacaukan kota itu. Mereka dianggap mengajar adat istiadat yang sebagai orang Rom tidak boleh menerima dan menurutinya. Sehingga dalam bagian yang kita baca tadi kita menemukan bahwa mereka dibawa kepada para pembesar, lalu dikoyakkan pakaian dari tubuhnya, lalu didera, dipukul. Setelah itu mereka dilemparkan ke dalam penjara. Bayangin Bapak Ibu, tidak punya salah, terus dipukul lalu dimasukkan penjara. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas pada waktu itu. Dan ternyata tidak sampai di situ saja Bapak Ibu. Dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa sesuai dengan perintah itu dalam ayat 24, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ini menandakan bahwa Paulus dan Silas tidak bisa berbuat apa-apa. Ruang gerak mereka dibatasi. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu, penjara zaman dulu sama penjara zaman sekarang tentu berbeda. Paulus dan Silas dianggap sebagai seorang pengacau, maka mereka dijaga ketat. Sampai-sampai dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, lalu membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi ruang gerak mereka dibatasi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang sanggup menolong mereka. Bahkan mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu di mana tempat penjara daripada Rasul Paulus dan Silas. Nah, saudara-saudara, ini kita lihat bahwa mereka dibatasi. Tetapi ayat 25 dan ayat 26 ini menarik. Kita lihat bahwa ternyata mereka sanggup menembus batas. Ternyata mereka sanggup untuk bisa melewati batasan-batasan yang ada. Penjara menjadi tempat di mana mereka dibatasi. Tangan dan kaki menjadi tempat di mana mereka dibatasi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibatasi, yaitu dalam ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini yang tidak dibatasi Bapak Ibu. Bahwa doa dan puji-pujian mereka tidak dibatasi. Sekalipun ruang gerak mereka dibatasi, sekalipun tangan mereka dipasung, dibatasi, tetapi doa dan pujian mereka tidak dibatasi. Dan inilah yang membuat mereka sanggup menembus batas. Bapak Ibu, doa dan pujian yang selalu kita naikkan membuat kita sanggup untuk menembus batas. Itu sebabnya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara di mana saja beribadah, merasa bahwa saya punya pergumulan yang membuat saya tidak bisa bergerak, membatasi hidup saya, punya pergumulan yang membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi,
Masalah membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ingat, masih ada yang bisa Bapak Ibu Saudara kita lakukan. Doa dan pujian. Ayat 26, akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Yang terjadi sesudah mereka menaikkan doa puji-pujian dan orang-orang hukuman mendengarkan apa yang mereka lakukan pada waktu itu. Ternyata terjadi gempa bumi, sendi-sendi penjara itu goyah dan terbuka semua pintu, terlepas belenggu mereka semua. Yang terjadi tidak ada orang yang membuka Bapak Ibu pintu. Tidak ada orang yang membuka belenggu-belenggu itu. Tapi dengan doa, dengan pujian, mereka sanggup menembus batas. Dengan doa dan pujian, mereka sanggup untuk bisa melewati batasan-batasan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya dalam menjalani hidup ini, ketika kita akan mengakhiri tahun ini, lalu nanti kita akan memasuki tahun depan, doa dan pujian itu harus tetap menjadi bagian dalam hidup kita, supaya kita bisa melewati berbagai pergumulan, kita sanggup menembus batas, dan kita tetap menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Di gereja kita tentu selalu ada doa. Meskipun di masa pandemi ini doa tetap ada. Makanya di setiap Rabu tuh ada doa, setiap Sabtu tuh ada doa. Selalu ada doa yang dinaikkan. Karena dengan doa dan pujian itulah sanggup untuk menembus batas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan dua cerita firman Allah ini mengingatkan kita bahwa saudara dan saya, kita semua, kita sanggup menembus batas. Kita bisa menembus batas. Kalau perwira bisa, kalau Paulus dan Silas bisa, maka kalau kita juga pasti bisa. Karena itu milikilah apa yang dimiliki oleh perwira ini. Miliki juga apa yang dimiliki oleh Paulus dan Silas. Apa itu Bapak Ibu? Pertama, seperti seorang perwira kepada hambanya, dia punya kasih dan dia punya iman. Seperti Paulus dan Silas, mereka punya pujian, mereka punya doa. Dengan hal-hal ini, percaya dan yakinlah, kita sanggup menembus batas. Percaya dan yakinlah, kita pasti akan menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Di saat ini maupun nanti di masa-masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu bersama dengan kita. Selamat mengakhiri tahun ini dan selamat menyongsong tahun yang akan datang. Yesus memberiku kemenangan, menembus batas dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk bagian firman Allah yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kami menyadari dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak sanggup kami lakukan. Ada hal-hal yang membatasi kami. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini, bersama dengan Tuhan, kami sanggup untuk menembus batas. Itu sebabnya Tuhan tolong kami. Kami tetap memiliki kasih, memiliki iman, memiliki doa, memiliki pujian dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus, mampukan setiap kami yang sudah mendengar firman Allah ini, kami dapat lakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan yang memberkati mereka,
di mana saja mereka berada. Tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang beruang berat Tuhan berikan kelegaan. Dengan hati yang mantap, dengan keteguhan iman yang kuat, kami mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun depan dengan penuh sukacita bersama dengan Kristus. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan dan kesetiaan-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan sudah begitu banyak memberkati kami. Tuhan sudah memberkati kami oleh kebenaran firman-Mu yang biarlah menjadi benih baik dalam kehidupan kami, bahkan yang terbaik, sehingga kami beroleh kekuatan, kami beroleh pengharapan melalui firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Victor yang sudah menyampaikannya. Kiranya Tuhan terus pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati suasana Natal yang begitu penuh dengan sukacita di dalam hati kami, di dalam keluarga kami Tuhan. Bapa di surga, olehnya biarlah Tuhan senantiasa terus memberikan sukacita sampai selama-lamanya bagi kami sekalian Tuhan, agar melaluinya Bapa kami boleh terus belajar mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Bapa di surga, pada saat ini Bapa hamba serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa pembalaan, Pendeta Wulan Mangual, biarlah Tuhan berikan kemampuan, hikmat, kekuatan, tambahkan talenta, agar boleh membalakan umat-umat-Mu sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Ajar hamba-Mu ini boleh terus merendahkan hak kaki di hadapan Tuhan, untuk terus senantiasa memohon penyertaan-Mu Tuhan. Bersama diri jemaat dan perantara yang tepat ini, biarlah kami boleh bergandengan tangan, rindu memberikan yang terbaik melalui pelayanan kami di gereja ini. Biarlah melalui gereja ini juga kami boleh menjadi berkat. Melalui pelayanan ini banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan ditinggikan. Pergumulan tantangan ke depan daripada gereja ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan setia menyertai dan juga memberikan yang terbaik bagi gereja kami. Olehnya Bapak, kami serahkan juga bukan hanya gereja, tetapi yang terlebih khusus untuk umat-umat Tuhan yang saat ini sedang menikmati ibadah di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa Tuhan, pada saat ini mereka datang masih senantiasa menantikan uluran tangan-Mu atas kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Kiranya Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Pemulihan kami rindukan untuk Ibu Tati Tuhan, untuk Ibu Eka, untuk Pak Yongki, Pak Kamaludin. Biarlah Tuhan juga sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah melalui kesembuhan ini menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Untuk mereka yang memohon pertolongan untuk usaha pekerjaan mereka, Tuhan beri jalan keluar di dalam nama Yesus. Mereka memiliki rencana, kiranya Tuhan juga sertai di dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak salah mengambil keputusan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami naikkan syukur penyertaan-Mu kepada Ibu Krista yang berulang tahun di tanggal 23 kemarin, dan untuk Saudara Markus Krisma yang hari ini berulang tahun. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, dan kami juga mohon penyertaan-Mu. Hari-hari ke depan Tuhan berikan kesehatan, umur panjang kepadanya, dan juga sukacita melimpah di dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya ketika Tuhan beracara, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka boleh senantiasa memperoleh sukacita di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Bapa untuk rencana ibadah kami pada tanggal 31, tanggal 1 dan tanggal 2 ke depan dalam tangan-Mu. Ibadah akhir tahun dan tutup tahun, biarlah Tuhan juga menyertai, jauhkan dari segala niat orang jahat, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami semua boleh mengucap syukur atas penyertaan-Mu di tahun 2021 ini Tuhan.
Walaupun tahun ini begitu berat bagi kami untuk boleh melewatinya, walaupun tahun ini begitu susah bagi kami untuk melaluinya, tetapi Tuhan telah mengajar kami untuk kami boleh menang atas setiap permasalahan pergumulan kami. Dan biarlah kami serahkan Tuhan tahun-tahun ke depan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah bersama dengan Yesus kami senantiasa memperoleh kemenangan. Bapa di surga, serahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Berkati pemimpin kami, biarlah Tuhan berikan hikmat, kesehatan, sehingga melaluinya boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Katalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Victor yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam keluarga dan juga pelayanan. Terima kasih juga untuk semua yang sudah melayani dan jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah meskipun secara online. Jangan lupa nantikan pengumuman-pengumuman melalui warta jemaat elektronik. Dan minggu depan kita akan ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2021. Disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah ucapan syukur tahun baru tanggal 1 Januari 2022 disertai juga dengan perjamuan kudus. Mohon jemaat untuk dapat mengikutinya, dan tanggal 2 Januari hari Minggu kita akan mengikuti ibadah secara online. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.